Shalom saudara-saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara-saudara dalam keadaan sehat. Pada bulan ini kita masih masuk pada pembahasan tentang the first series of God's wisdom. Dan hari Minggu ini kita akan merenungkan tentang the gospel path of character transformation. Apakah kita pernah hidup di dalam keduniawian? Apakah kita pernah menikmati hidup seperti anak bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang? Saya yakin ketika saya mengajukan pertanyaan ini kepada saudara-saudara sekalian, mungkin saudara akan berkata bahwa saudara tidak sama seperti anak bungsu yang telah melakukan dosa yang begitu besar. Tetapi saudara mungkin pernah akan berkata bahwa saudara pernah bergumul di dalam dosa, pernah bergumul di dalam kehidupan dunia yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa kekristenan itu sebenarnya tidak anti dengan dunia? Kekristenan tidak anti dengan hedonisme. Apa itu hedonisme? Kita tahu hedonisme itu sebenarnya adalah suatu paham yang meyakini bahwa mencari kenikmatan dunia adalah sesuatu yang benar. Mencari kenikmatan dunia itu adalah sesuatu yang benar. Nah, mungkin saudara berpikir, apa yang dimaksud dengan perkataan Pastor Ivan? Apa yang dimaksud dengan perkataan Pastor Ivan? Bukankah Alkitab berkata dengan sangat jelas untuk jangan menjadi serupa dengan dunia ini? Dan ayatnya sudah sangat jelas, itu janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Saya setuju dengan ayat itu dan saya akan menjawab iya, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi yang saya maksud dengan hedonisme adalah seperti apa yang dikatakan oleh John Piper, yaitu Christian hedonism. What is Christian hedonism? Christian hedonism sebenarnya mirip dengan hedonisme, yaitu suatu paham yang meyakini tentang menikmati kenikmatan dunia. Tetapi yang berbeda dengan hedonisme pada umumnya di tengah-tengah dunia ini adalah hedonisme itu dinikmati tanpa Tuhan. Tetapi Christian hedonism adalah ketika kita menikmati dunia ini, kita menikmatinya di dalam Kristus Yesus. Kita menikmati kenikmatan dunia di dalam Kristus. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Bagi saudara yang saat ini memegang Alkitab maupun Alkitab, saya mengajak saudara untuk membuka di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Bunyi firman Tuhan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam Roma 12 ayat 1 dengan sangat gamblang menjelaskan kepada kita bahwa kita perlu mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kita perlu memberikan dengan sukarela seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi yang diberikan kepada Tuhan itu bukan cuma waktu kita atau bukan cuma hari Minggu kita, tapi seluruh hidup kita berikan kepada Tuhan. Kata mempersembahkan sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu memberikan hidup kita dengan sukarela kepada Tuhan, bukan karena suatu keterpaksaan, bukan karena suatu hal yang memaksa kita untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan, tetapi karena kita murni ingin memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita murni ingin memberikan hidup kita sebagai respon kita mengucap syukur atas anugerah yang telah diberikannya terlebih dahulu. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita pun bisa mengasihi Allah. Nah, perhatikan saudara-saudara sekalian, pemberian hidup ini bukan hanya sekedar doa atau sifatnya spiritual, seperti yang tadi saya tekankan, tetapi juga ini sifatnya fisik, yaitu bicara mengenai tubuh kita. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Itu artinya bahwa kita tidak boleh hidup sembarangan, tapi kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa kekudusan itu sebenarnya akan mendatangkan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan
kita tidak akan pernah bisa hidup kudus jikalau Kristus tidak membenarkan kita. Tetapi setelah Kristus membenarkan kita, di dalam progressive sanctification, kita perlu bekerja sama dengan Tuhan supaya semakin dikuduskan dari waktu ke waktu. Loh, bukannya tubuh kita telah tercemar oleh dosa? Bagaimana kita bisa mengalami kekudusan? Nah, mungkin saudara bertanya, bukannya tubuh kita telah tercemar oleh dosa, bagaimana bisa kita mengalami kekudusan? Nah, perlu diperhatikan bahwa Paulus sedang berbicara kepada orang yang sudah Kristen dan berada di Roma. Jadi ayat ini adalah ayat yang ditujukan kepada orang yang sudah menjadi orang percaya, kepada orang yang sudah menjadi Kristen yang berada di Roma. Dan sebenarnya itu juga ditujukan kepada kita yang adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kita sama-sama mengetahui bahwa karena kematian Kristus kita menerima keselamatan dan penebusan. Karena Kristus kita menerima kekudusan. Karena Kristus kita dilayakkan untuk datang beribadah. Dan ini adalah anugerah yang tidak ternilai. Saya percaya bahwa kalau hari ini kita masih bisa ibadah, semuanya itu adalah karena Kristus yang telah mati dan menyelamatkan kita. Kita harus terus mengingatkan diri kita untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itu berarti kita harus hidup di dalam Kristus. Ketika kita hidup di dalam dunia, kita harus hidup di dalam Kristus. Tuhan berkenan kepada hidup yang dihidupi di dalam Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, kita harus terus mengingat bahwa kita hidup di dalam Kristus. Saya adalah seseorang yang sebenarnya hobi dalam bermain biliar. Dan biliar adalah sesuatu yang seringkali disalahpahami. Biliar seringkali diidentikan dengan kehidupan malam, seringkali juga diidentikan dengan hal-hal yang buruk, judi dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya melakukan biliar, saya bermain biliar dengan motivasi yaitu melakukannya karena saya ingin menikmati kehidupan ini di dalam Kristus, maka itu bukanlah suatu kesalahan. Yang penting motivasinya benar dan caranya benar. Biliar pada dirinya sendiri bukanlah suatu dosa. Tetapi jikalau motivasi dan tindakan yang dilengkapi di dalam biliar itu bersalah, maka itu menjadi dosa. Jadi sebenarnya bermain biliar ataupun aktivitas-aktivitas di dalam dunia ini, banyak hal itu sebenarnya bukanlah dosa, tetapi karena ada motivasi yang salah dan tindakan yang salah yang sebenarnya melanggar firman Tuhan, sehingga itu pun menjadi dosa. Perhatikan pada Roma 12 ayat 2, ayat ini merupakan konsekuensi dari menghidupi hidup di dalam Kristus adalah tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Itu artinya kita tidak melakukan dosa. Oleh anugerah Tuhan, kita dimampukan untuk menolak dosa dan memilih untuk mengikuti kebenaran. Keselamatan itu sudah dikerjakan Kristus bagi kita. Tetapi menghidupi hidup di dalam Kristus perlu ada kerjasama antara Tuhan dengan kita. Seperti tadi yang saya katakan tentang progressive sanctification, bahwa Tuhan sudah selamatkan kita, betul. Itu adalah positioning sanctification. Tetapi selanjutnya di dalam kita menjalani kehidupan ini, Tuhan memberikan kita kekuatan, tetapi kita harus bekerja sama dengan Tuhan untuk tetap menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan yang memberikan arah dan kitalah yang mengikuti arah dari Tuhan. Perhatikan saudara, pada Roma 12 ayat 2 ada kalimat, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maksud dari frasa ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa pembaharuan budi bukanlah sesuatu yang kita usahakan. Pembaharuan budi itu dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah setelah kita mengalami pembaharuan budi, yaitu lahir baru, kita ingin untuk tidak hidup di dalam keserupaan dengan dunia atau tidak? Kita ingin untuk hidup di dalam Kristus atau tidak? Keputusan yang diambil itu melibatkan kehendak bebas saudara. Apakah saudara akan mengikuti Tuhan atau tidak? Itu melibatkan kehendak bebas saudara. Jadi setelah saudara mengenal Kristus dan saudara diminta oleh firman Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, maka itu ada di dalam keputusan saudara. Itu ada di dalam kehendak bebas saudara. Ketika kita bekerja sama dengan Tuhan, lama-kelamaan kita akan semakin memahami apa yang baik. Kita mulai menjadi orang yang suka berbuat baik. Kita cinta dengan kebaikan.
Tetapi perlu diketahui ketika kita terus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, bukan cuma kebaikan yang akan kita miliki dalam hidup ini, tetapi kita juga akan memiliki sesuatu yang lebih daripada itu. Karena kalau kita hanya berakhir kepada kebaikan, maka apa yang dilakukan oleh Robin Hood itu adalah sesuatu yang tepat. Kita tahu apa yang dilakukan Robin Hood, bahwa dia mencuri makanan demi untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang marginal. Dia melakukan cara yang salah untuk tujuan yang baik. Nah, kalau ujungnya hanyalah baik, apakah itu yang tepat? Apakah itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, oleh karena itu, bukan cuman kebaikan, tetapi kebenaran. Bahkan apa yang sempurna. Tuhan memampukan kita untuk melihat apa yang sempurna. Tuhan memampukan kita untuk melihat apa yang menjadi kehendaknya. Semuanya ini sungguh luar biasa, tetapi perlu digarisbawahi bahwa semuanya tidak akan bisa kita alami jika kita tidak lahir baru. Sehingga saya ingin mengatakan sebuah kalimat seperti ini. Kelahiran baru adalah peristiwa yang sangat penting. Karena tanpa kelahiran baru, seorang tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kelahiran baru ini terjadi karena Injil. Kelahiran baru ini terjadi karena Injil. Karena Yesus Kristus yang rela menjadi manusia dan menebus dosa kita, sehingga kita pun menerima kelahiran baru. Karena Yesus yang telah mati menggantikan dosa kita, sehingga kita pun menerima kasih karunia untuk diselamatkan dan menjadi anak Allah. Tanpa Allah yang berinisiatif menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, maka kelahiran baru yang kita alami sekarang tidak akan pernah terjadi. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa tanpa Tuhan, kita akan hancur dan menderita di dalam dosa. Tanpa Tuhan, masa depan kita sungguh suram. Tetapi Tuhan rela menolong manusia sehingga kita pun dibebaskan dari dosa dan memiliki masa depan yang sungguh indah, yaitu masa depan yang memuliakan Tuhan. Kiranya khotbah ini dapat menolong kita untuk semakin bersyukur dan semakin mengingatkan diri kita kepada anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan. Amin.